batas sehingga kita tidak mampu menerjemahkan apa yang Allah kehendaki atas segala peristiwa yang ada pada diri kita. Kekinian kita sudah begitu bosan mungkin dengan adanya ancaman Covid yang semakin meningkat, baik di Indonesia pada umumnya dan khususnya di kota Tangerang ini. Tetapi di sini ada beberapa pelajaran yang luar biasa, mulai daripada kita melakukan pola hidup bersih, mencuci tangan dan sebagainya. Bahkan di dalam Islam hendaklah kita jangan batal wudhu. Kalau ini menjadikan suatu pelajaran dan kemudian kita tidak misal dengan adanya Covid ini, kemudian kita lebih banyak bersuci dengan banyak berwudu, tidak pernah batal insya Allah. Kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah SAW di surganya kelak. Dan di sini pun mengajarkan kepada kita bagaimana Covid ini memberikan pelajaran pada diri kita hanya bersandar hanya kepada Allah sajalah. Dengan makhluk yang sangat kecil, bahkan oleh mikroskop biasa pun tidak bisa terlihat. Betapa dunia ini sudah digoncangkan. Ekonomi yang sementara ini banyak orang-orang begitu menganggap dirinya hebat, ekonominya hebat, paling kaya dan sebagainya, paling gagah, paling sehat dan sebagainya. Tetapi hanya dengan makhluk yang sangat kecil ini banyak orang bertumbangan dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kembalilah kita bahwa kekuatan sepenuhnya, kekuatan sesungguhnya, kekuasaan sesungguhnya hanyalah ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kita memang tidak diajarkan untuk takut kepada makhluk, tapi takut kepada Allah. Tetapi Allah memberikan tubuh ini sebagai suatu amanah, maka hendaklah amanah ini kita jaga. Protokol-protokol kesehatan sudah diberikan oleh beberapa tim medis, tim kesehatan, pemerintah dan sebagainya. Tidaklah susah kita untuk menurutinya. Bukan berarti dengan mengikuti protokol kita takut akan kematian, takut kepada makhluk Allah, bukan. Tetapi diri kita adalah amanah, dan amanah ini harus kita tunaikan tatkala kita kembali kepada Allah. Kita termasuk orang-orang yang pandai menjaganya. Seandainya penyakit itu pun nanti hinggap pada diri kita dan kemudian membawa kematian kepada kita, tetapi kita ridho, mudah-mudahan kita mendapatkan gelar syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sungguh semuanya tidak ada yang sia-sia. Semuanya banyak yang bisa kita ambil pelajaran dari peristiwa ini. Semoga saja kita termasuk orang-orang yang senantiasa benar-benar ridho, ikhlas, menyerahkan penuh sepenuhnya kepada keputusan Allah tanpa ada rasa keluh kesah dan lain-lain. Kematian akan datang tidak pada orang yang sakit saja, tidak pula kepada orang yang kaya saja atau yang miskin saja, atau orang yang gagah atau orang yang sakit. Tidak, kematian ikut akan datang kepada siapapun kalau sudah tiba ajalnya. Tugas kita adalah bagaimana kita menyambut kematian itu dengan hati yang tenang, hati yang ridho, dan Allah meridhoi, sehingga Allah menempatkan kita pada barisan hamba-hambanya yang dimuliakan. Yang kedua, jauhilah apa yang telah dilarang oleh Allah, niscaya engkau akan menjadi orang yang paling zuhud. Saat kita menjauhi, tidak pernah mau dekat, apalagi jadi pelaku para kemaksiatan dan kejahatan serta sifat-sifat tercela, maka kita akan menjadi pribadi yang sederhana. Apabila nafsu ekonomi begitu tinggi, kemudian menginginkan kita menjadi orang yang serba cukup dan serba lebih, kemudian ada peluang-peluang untuk berbuat curang, maka ingat larangan Allah. Jadilah kita orang-orang yang zuhud terhadap dunia, sebab dunia semakin banyak akan semakin merepotkan kita. Di dunia saja kita akan memikirkan bukan harta yang menjaga kita, justru kita akan disibukkan dengan menjaga harta tersebut. Di yaumil hisab akan menjadi pemberat bagi timbangan, akan memperbanyak pertanyaan-pertanyaan, sehingga orang lain yang serba sederhana, yang miskin sudah lebih dahulu masuk surga, kita masih dalam pertanyaan di yaumil hisab yang begitu lamanya. Hadirin sidang Jumat yang mulia, yang ketiga,
terimalah dengan ridho rezeki yang diberikan Allah kepadamu, niscaya engkau akan menjadi orang yang paling kaya. Orang yang paling kaya bukan orang yang memiliki segalanya atau menguasai segalanya. Tapi orang yang kaya adalah orang yang pandai berbagi kepada sesamanya. Orang yang kaya adalah orang yang serba cukup dan bersyukur dengan nikmat yang ada tanpa iri kepada rezeki orang lain. Tetapi suatu saat Allah memberikan kelebihan, menaikkan standar ekonominya, maka yang akan ia lakukan adalah menaikkan standar pedulinya, standar membelinya, bukan menaikkan standar gaya hidupnya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, rezeki yang Allah berikan kepada kita memang berbeda-beda, tapi hendaklah rasa syukur tersebut, apabila kita punya rasa syukur terhadap pemberian Allah, insya Allah tidak ada lagi yang paling kaya selain kita semua. Sebab kitalah yang sudah paling merasa cukup, walaupun dengan jumlah nominal yang sangat terbatas. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, sungguh dunia ini banyak sekali memperdayakan kita. Sungguh dunia ini semakin tua tetapi semakin menggoda kita. Tatkala banyak musibah di mana-mana, hawa nafsu kita kemudian menutupi, sehingga banyak kemaksiatan, banyak larangan-larangan Allah kita langgar. Kadal fakru ayakuna kufur. Kefakiran mendekati kekufuran. Ini adalah nasihat dan warning dari Rasulullah agar jangan sampai kita hidup dalam kemiskinan, hidup dalam serba kekurangan, tapi kemudian kita bermaksiat kepada Allah yang Maha Kuasa. Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Kita berdoa kepada Allah, kemudian Allah memberikan sesuatu yang kita tidak mampu menangkap secara nalar. Tetapi di kemudian hari kita dapat mengambil hikmahnya. Maka hendaklah dengan daya pikiran kita yang terbatas, syukur saja lebih dahulu. Maka mudah-mudahan kita kemudian bisa mengambil hikmahnya. Demikianlah khutbah Jum'ah yang singkat ini. Semoga saja kita termasuk orang yang paling baik ibadahnya, yang paling juhud terhadap dunia, dan yang paling merasa kaya walaupun dengan serba keterbatasan. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.